Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Najib selaku perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan atas nama Mahmuda Maryani, Muhammad Ibrahim, Muhammad Najib, Siti Naziha dan Ziyadatun Nikmah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai biografi Imam Ad-Darimi. Jadi Imam Ad-Darimi ini nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl bin Bahram bin Abdul Samad Al-Darimi, dan nama kunyah beliau adalah Abu Muhammad Al-Samarkandi. Jadi nama kunyah beliau adalah Abu Muhammad Al-Samarkandi Al-Hafiz. Nah, beliau ini lahir pada tahun 181 Hijriah, yaitu tepatnya di Samarkand, yaitu di Uzbekistan. Nah, menurut banyak para ulama, beliau adalah ulama yang dikenal dengan dianugerahinya kecerdasan sejak kecil, yang dimana beliau mampu menghafal dan memahami segala apa yang beliau dengar, sehingga tidak menutup kemungkinan di masa depan beliau dikenal sebagai pakar ilmu pengetahuan dalam beraneka ragam. Nah, seperti halnya beberapa ulama, beliau juga menuntut ilmu, yang dimana dengan menjalankan rehlah atau merantau ke berbagai negara terkenal seperti negara Kufa, negara Jazirah, Hijaz, Madinah, Mekah, dan lain-lain, yang dimana beliau tidak hanya menuntut kepada satu guru. Jadi beliau ini tidak puas menuntut ilmu tuh menggunakan satu guru saja. Di antara nama-nama guru beliau adalah yang pertama Nadar bin Syamil, yang kedua Abu Nadar Hashim bin Qasim, yang ketiga Marwan bin Muhammad Al-Tatari, yang keempat Yazid bin Harun, 5 Asya bin Hatim. Dan tak lupa juga dengan kepakaran beliau ini mampu memberikan dampak dan pengaruh terhadap murid-murid beliau, di mana murid-murid beliau sangat banyak, dan murid-murid beliau ini mendapatkan hadis dari beliau. Contoh dari beberapa anak murid beliau, yang pertama adalah Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Bukhari, Hasan bin Syabah Al-Bazzar, dan kelima adalah Abu Zar'ah. Nah, untuk kata dari Ad-Darimi, jadi Ad-Darimi ini adalah nisbah dari seseorang yang bernama Darim bin Malik, yang dimana dahulu itu para ulama memiliki kebiasaan yaitu menggunakan nama seseorang yang mereka hormati untuk mengambil keberkahan dari beliau. Jadi untuk Ad-Darimi, beliau menisbahkan gelar ini kepada Darim bin Malik, yaitu dari Bani Tamimi, yang dimana dengan gelar itulah beliau dikenal di banyak kalangan hadis. Nah, beberapa pandangan dari beberapa ulama, yang pertama adalah Imam Ahmad bin Hambal, yaitu murid beliau sendiri. Beliau berpendapat bahwa Imam Ad-Darimi ini adalah seorang imam hadis. Dan yang kedua adalah Hafidz Utsman bin Abu Syaibah, yang dimana beliau berpendapat bahwa Imam Ad-Darimi ini adalah imam yang memiliki pandangan sangat luas dan daya tingkat hafal yang tinggi. Dan ketiga itu Abu Hamid bin Syarqi, yang dimana beliau berpendapat bahwa
Imam Ad-Darimi ini adalah orang yang salah satunya adalah orang yang lahir di kalangan Khurasan yang melahirkan para muhaddis termasuk yaitu si Abdullah bin Abdurrahman bin Fadal bin Bahram bin Abdus Samad Al-Darimi. Nah, beliau ini wafat pada tahun 255 Hijriah, di mana pada saat itu bertepatan dengan hari Tarmiyah, ya, hari Tarwiyah. Nah, hari Tarwiyah ini yang dimana bertepatan pada tanggal 8 Zulhijjah, yang dimana beliau meninggal itu pada saat usia 75 tahun, dan wafatnya beliau itu setelah asar, dan beliau dikuburkan di saat hari Arafah, pada saat hari Arafah, yaitu bertepatan dengan hari Jumat. Nah, mengenai kitab beliau yaitu Sunan Ad-Darimi ini, beliau memiliki beberapa karya. Yang pertama adalah Al-Musnad, At-Tafsir dan Al-Jami'. Dan salah satu di antara ketiga tersebut, karya-karya beliau tersebut, Al-Musnad lah karya beliau yang paling terkenal pada masa itu dan sampai sekarang. Nah, nama lain kitab dari Sunan Ad-Darimi ini adalah Al-Hadis, Al-Musnad, Al-Marfu, Al-Mauquf, Wal-Maktub, yang dimana sistem penulisannya itu berdasarkan bab-bab fikih. Dan kitab karya Ad-Darimi ini memiliki penyusunan yang baik, yang dimana memiliki 24 kitab dengan ratusan bab dan jumlahnya 3.367 buah hadis. Nah, pada penyusunan kitab Ad-Darimi ini juga beliau mengemukakan hanya ada 1, 2, atau 3 hadis dalam satu bab. Untuk penyebutan kitab Sunan Ad-Darimi ini banyak para muhaddis itu mengenal Sunan Ad-Darimi ini adalah kitab musnad, tetapi lebih populer dengan sebutan Sunan. Nah, jadi di kalangan para muhaddis ini itu kitab Sunan Ad-Darimi ini lebih populer dikenal dengan musnad, tapi lebih populer yang disebut pada masa sekarang sampai sekarang adalah kitab Sunan Ad-Darimi. Bahkan Imam Asy'uti beliau mengatakan bahwa penyebutan Sunan ini lebih tepat daripada Al-Musnad ini, kitab Musnad ini, yang dimana beliau berpendapat bahwa karena kitab-kitab Sunan Ad-Darimi ini disusun berdasarkan bab-bab fikih, bukan seperti halnya Al-Musnad yang disusun berdasarkan nama-nama sahabat. Mengenai kitab yang dikenal dengan Musnad Ad-Darimi ini, karena mungkin ya dalam kitab Musnad dalam artian bahasa, bukan dalam artian terminologi hadis, karena di dalamnya itu terhimpun hadis-hadis dengan rentetan sanad yang lengkap. Nah, dalam menyusun kitab Ad-Darimi itu kan hanya ada mengumpulkan 1, 2, atau 3 hadis dalam satu bab. Sangat jarang ditemukan dalam suatu bab itu lebih dari 3 hadis, yang dimana mengingat dari kapasitas Imam Al-Darimi ini, yang tampaknya memang beliau sengaja hanya mengkapasitaskan hanya ada 3 dalam satu bab, yang dimana beliau memasukkan hadis-hadis dengan kualitas yang tinggi. Inilah alasan mengapa tidak termasuk hadis-hadis mu'allaq dalam kitabnya, meskipun ada beberapa yang termasuk
hadis mu'allaq di dalam kitab tersebut, yaitu kurang dari 10 atau sangat sedikit. Nah, Sunan Ad-Darimi ini mendapatkan perhatian dari para bahisin yang dalam ilmu hadis, terlebih pasca munculnya Al-Mu'jam Al-Mufaras. Nah, pada masa pasca munculnya Al-Mu'jam Al-Mufaras li Al-Fas Al-Hadis, atau biasa disebut dengan kamus alfabetis untuk lafaz-lafaz hadis, di mana Sunan Ad-Darimi adalah salah satu rujukan dari Mu'jam tersebut, sehingga kitab ini disebut dengan sebutan kitab, lebih cocok disebut dengan Al-Kutub Tis'ah, bukan Al-Kutub Sittah. Maka kitab ini akan masuk ke dalam kitab tersebut. Kitab akan masuk ke dalamnya. Nah, mengenai penyusunan yang berdasarkan sistematika yang digunakan oleh penyusun kitab-kitab fikih, yang dimana kitab Sunan Ad-Darimi ini tidak bisa menghindari adanya pengulangan penyebutan tersebut. Akan tetapi Ad-Darimi ini berusaha agar pengulangan hadis ini tidak terjadi. Dan apabila pengulangan itu terjadi dalam bab yang sama, Imam Ad-Darimi akan mengemukakan hadis yang lain menjadi mutabi'nya, atau mengemukakan hadis lain yang memiliki ziyadah pada matanya. Akan tetapi apabila pengulangan tersebut terjadi pada bab-bab yang berbeda, terkadang Ad-Darimi mengemukakan hadis sama persis. Beliau baik sanad ini mengemukakan hadis yang sama persis, baik sanad maupun matan. Hal ini dapat dilihat dari hadis-hadis pada kitab-kitab salat bab atau gani di Al-Quran, diulang di akhir kitab pada kitab Al-Fadil Al-Quran bab atau gani bin Dil Al-Quran. Demikian presentasi mengenai biografi Imam Ad-Darimi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selebihnya mohon maaf. Ini ada salah satu contoh bentuk kitab Musnad Ad-Darimi ini. Dimana seperti yang saya jelaskan tadi, kitab Musnad Ad-Darimi ini dalam penerbitannya itu menjadi Sunan Ad-Darimi. Awalnya itu di kalangan hadis itu kan dikenal dengan Musnad. Nah, tapi dalam penerbitan karya tersebut maka menjadi Sunan. Dan berkata Syekh Abdul Haq Ad-Dalawi, beliau berkata bahwa sebagian para ulama bahwa kitab Ad-Darimi ini lebih pantas dan cocok untuk dimasukkan dalam kategori kutubus sittah, menggantikan posisi Sunan Ibnu Majah dengan alasan. Yang pertama, karena rijalul hadisnya lebih kuat. Yang kedua, keberadaan hadis sajah dan munkar hanya sedikit. Yang ketiga, sanadnya termasuk sanad yang aliyah. Yang keempat, rijalul hadisnya tiga orang lebih banyak dalam kitab Sunan Ad-Darimi daripada Sahih Bukhari. Nah, adapun status hadis di dalam Sunan Ad-Darimi ini adalah yang pertama hadis sahih yang disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Yang kedua adalah hadis sahih yang disepakati oleh salah satu keduanya. Yang ketiga, hadis sahih di atas syarat keduanya. Yang keempat adalah hadis sahih di atas syarat salah satu keduanya. Yang kelima adalah hadis hasan. Yang keenam adalah hadis sajah. Yang kelima adalah hadis munkar, akan tetapi itu hanya sedikit. Dan yang kedelapan hadis mursal dan mauquf, akan tetapi ada turuk lain yang menguatkannya. Demikian presentasi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.